赵虎师兄，谢宇，能进前十都不知道，真是给咱们天宝小世界长错一下，试一试手啊！就轰了，我是为你们好。你的几修炼的乃是铁头金身功。都退开，两个人打起来，一会儿你想……我还不信，你这。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-519. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 518. Kemarin Muyun telah memulihkan kekuatannya berkat bantuan dari tetua Miao. Hanya saja di sana dia sadar betul kalau Lun Wucheng sudah memiliki dendam kepadanya. Namun untuk saat ini dirinya tidak akan bertindak dulu. Karena bagaimanapun Lun Wucheng tahu kalau para tetua yang ada di sini memiliki dendam yang begitu besar kepada Muyun. Kedepannya mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk bisa melukainya. Orang-orang pun mulai pergi, pasalnya mereka harus kembali berlatih supaya kedepannya segel ini bisa mereka perkuat. Untuk Muyun sendiri sepertinya akan pergi bersama dengan Miao bersaudara ke tempat mereka tinggal. Sebab di sana Muyun akan memberikan bantuan. Selain Muyun dan kedua gadis ini, tetua dunia kecil 5 elemen akan mengutus 2 tetuanya untuk terus berada di sisi Muyun. Selain itu di sini juga ada Jiuer yang akan dirinya bawa. Jiuer sempat berselisih dengan kedua gadis ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini pria bernama Silu memberikan sapaan kepada Miao Xianyu. Ia sudah mendengar mengenai guru Xianyu yang baru saja menjadi pemenang dalam kompetisi perang dunia kecil. Berhubung mereka adalah tamu di kuilnya, jadi Silu akan memberikan sambutan dengan hangat. Hanya saja Jiu sadar betul kalau pria ini sepertinya menyukai Xianyu. Silu tiba-tiba saja mengajak Muyun ke arena di mana dia sangatlah ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang Muyun miliki. Xianyu merasa gurunya pasti tidak ingin melakukan hal itu, jadi lebih baik dia mengantarnya ke kediamannya. Hanya saja Muyun yang merasa diremehkan menyetujui hal tersebut dan ingin melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Silu. Silu berpindah ke arena di mana Silu mulai memperkenalkan Muyun kepada orang-orang di sana. Mereka adalah Su Yang dan juga pria bernama Zhao Hu. Mereka memberikan pujian kepada perjuangan keras yang Xianyu lakukan. Karena berkat dia dengan Lian Yi, dunia kecil Tianbo mereka telah berhasil mendapatkan posisi keempat. Bagi Xianyu, semua ini bisa terjadi karena berkat bantuan dari gurunya. Andai saja ia tidak ada, maka kemungkinan besar Xianyu sudah tidak bisa kembali pulang. 赵虎师兄，谢宇，能进前十都不知道，真是给咱们天宝小世界长错一下，试一试手啊！ Jiu juga sempat menggoda Muyun. Di sini Zhao Hu dan Su Yan memberitahu kalau dulu mereka juga pernah ikut dalam ujian tersebut, yakni pada 50 tahun yang lalu. Jadi mereka berharap bisa melakukan pertarungan dengan Muyun untuk bisa mengetes kemampuannya. Xianyu merasa ini sama saja dengan tidak menghormati Muyun sebagai tamu mereka. Tapi Su Yang mencoba untuk menenangkannya karena mereka tahu kalau Xianyu pasti khawatir mereka akan menyakiti gurunya. Jadi mereka berjanji kalau dalam pertarungan itu mereka hanya ingin mengetes kekuatannya saja. Sebenarnya semua ini Xianyu lakukan demi kebaikan mereka. Tapi karena sudah seperti itu, maka Muyun akan meladeni permintaan mereka. Xianyu berharap Muyun bisa bersikap lembut kepada para seniornya. Muyun paham, jadi ketika baru saja naik ke arena, mereka langsung saja berebut untuk melawan Muyun. Yang pertama adalah Zhao Hu. Ia memperkenalkan dirinya yang memiliki tinjuan yang mampu menghancurkan gunung. Tapi serangannya itu justru sudah mudah ditahan oleh Muyun. Ia langsung saja memberikan serang balasan yang mengakibatkan Zhao Hu terpental dan jatuh pingsan. Muyun meminta mereka untuk menyerang secara bersamaan.
不是为你们好。你的姐修炼的乃是铁头金身功。 Belum selesai berbicara, Su Yang langsung saja dibuat terpental oleh Mu Yun. Yohu pun harus kembali menjadi korban, bahkan dia harus kehilangan masa depannya. Kini hanya tinggal Silu saja. Tidak ingin kalah dari Mu Yun, serangan langsung saja dia lancarkan. Di mana Mu Yun hanya menggunakan ranting pohon saja untuk mengatasi pedang Silu. Tidak lupa, Mu Yun juga memberikan sedikit penyiksaan kepadanya. Bagi Xian Yu, mereka seharusnya bersyukur, karena jika gurunya itu serius, maka sudah sejak tadi mereka itu kehilangan lengan dan kaki mereka. Di saat situasi sudah hampir tenang, seseorang pun kembali datang, di mana ia kemungkinan adalah kakak dari Xian Yu. Ia juga memperkenalkan Mu Yun yang adalah gurunya, sedangkan pria ini bernama Miao Jianlian. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, Miao Jianlian yakin Mu Yun merupakan master pedang. Jadi sebagai sesama master pedang, dia sangatlah ingin melihat kemampuan pedang Mu Yun secara langsung. Mu Yun tidaklah mempermasalahkan hal itu, terlebih lagi dirinya juga akan bertarung dengan sosok kuat sepertinya. Ini merupakan kesempatan yang langka. Xian Yu meminta untuk membentuk pertahanan, sedangkan bagi para seniornya, Mu Yun tidaklah mungkin bisa mengimbangi kemampuan Miao Jianlian. Xian Yu tidak terlalu peduli, yang penting dia sudah memberikan peringatan kepada mereka. Lebih baik mereka itu membantunya daripada harus terkena serangan dari pertarungan ini. Pada akhirnya ketiga pria itu pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan. Sedangkan di dalam, Miao Jianlian terkejut karena Mu Yun hanya menggunakan pedang patah saja. Untuk Silu sendiri kembali meremehkan Mu Yun karena dengan pedangnya itu tidaklah mungkin bisa mengalahkan Jianlian. Sampai akhirnya adu serang pun terjadi dan membuat formasi pelindung retak dengan begitu mudah. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Mu Yun sangat mudah memberikan tekanan kepada Miao Jianlian. Setiap serangan yang ia lakukan memiliki dampak yang begitu besar. Bahkan para murid yang mencoba untuk memperkuat formasi ini harus kehilangan baju mereka. Su Yang dan kedua murid ini pun harus memperkuat formasi sampai ke tingkat ketiga, jika mereka itu tidak ingin berakhir tanpa sedikit pun busana. Kembali ke dalam, Jianglan benar-benar sangatlah bersemangat karena baginya pertarungan ini sangatlah seru. Ia sudah lama tidak merasakan hal itu, bahkan mungkin dalam beberapa dekade terakhir. Ini adalah pertarungan yang sangat menyenangkan untuk tidak dirinya lepaskan. Jianlian meminta Mu Yun untuk bersiap karena dirinya akan menggunakan sebuah teknik rahasia. Serangan 9 elemen pun mulai Mu Yun kerahkan. Jier penasaran apakah saat ini Xian Yu sedang mengkhawatirkan Mu Yun atau mengkhawatirkan saudaranya. Hanya saja Xian Yu tidak ingin menjawab. Bagi Jier, kakaknya itu akan kalah di tangan Mu Yun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Adu serangan telah terjadi antara teknik pedang Mu Yun dan teknik pedang Jianglan, di mana hal itu membuat para murid menjadi ketakutan. Pasalnya mereka sudah hampir telanjang, jika hal ini tidak dapat mereka tahan, maka formasi benar-benar akan hancur. Alhasil ketakutan mereka pun mulai terjadi, di mana serangan ini sudah berhasil menciptakan retakan ruang yang mengakibatkan Xian Yu dan yang lainnya terhisap ke dalam retakan ruang tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.